Pasar uang dan ekonomi digital. Kelompok 1 VSF 8. E-commerce. Guru Ekonomi VSF, SMAN 2 Kota Jambi, Kurniawati S. E. Anggota kelompok pertama, Bobi Trisatrio, Dinda Julie Ningsih, Giovanni Aurelia, Hari Fadilah Hakim, Jian Syahira Taufik, Janeson Alexander, Messi Ana Naibaho, Ariski Julia Syah, Rifki Ahmad Al-Ghifari. Daftar isi, pengertian, perbedaan e-business dan e-commerce, kegiatan di dalam e-commerce, manfaat e-commerce, alasan perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan e-commerce, contoh e-commerce dalam tindakan, keuntungan e-commerce. Pengertian, e-business dan e-commerce. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan perdagangan barang, pelayanan jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Sementara itu, bisnis adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode bisnis memungkinkan perusahaan berhubungan dan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel, agar berhubungan lebih erat dengan pemasok mitra usaha, dan untuk lebih memuaskan keinginan dan harapan pelanggan. Ahmad dan Hermawan, 2013. Pendapat ahli, e-commerce. Ahmad dan Hermawan 2013 menjelaskan e-commerce merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan komunikasi melalui media internet. Pada dasarnya e-commerce adalah melakukan bisnis online. Dalam bentuknya yang paling jelas, e-commerce menjual produk kepada konsumen secara online. Ahli faktanya kegiatan bisnis apapun yang dilakukan secara elektronik adalah e-commerce. Sederhananya e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Bisnis dan e-commerce. E-commerce merupakan bagian dari bisnis. Tetapi bisnis tidak terbatas pada kegiatan penjualan. Berbeda dengan e-bisnis, e-commerce berkaitan dengan transaksi di mana pemesanan dilakukan secara elektronik, pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan secara offline maupun online. Dalam praktiknya, bisnis lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-bisnis. Perbedaan pengertian, e-commerce adalah penjualan barang dan jasa antara perusahaan rumah tangga, individu dan lemes, masyarakat atau organisasi swasta lainnya yang dilakukan melalui komputer pada jaringan. Barang-barang dan jasa yang dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman barang atau jasa dapat dilakukan di akhir atau offline. Kegiatan di dalam e-commerce, perdagangan online melalui World Wide Web PC personal computer merupakan contoh yang paling gampang dan umum diketahui orang. Transaksi online bisnis antara individu maupun antar lembaga atau perusahaan. Internet banking yang saat ini berkembang di Indonesia. Melalui internet banking kita bisa mengecek berapa saldo rekening kita, mengganti nomor PIN akun kita, transfer antar rekening, dan berbagai macam kemudahan sistem pembayaran tagihan lainnya. Keuntungan e-commerce, revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemukan pada sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan market exposure pangsa pasar, menurunkan biaya operasional operating cost, melebarkan jangkauan global reach, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu atau proses produksi, meningkatkan value chain mata rantai pendapatan. Alasan perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau karakter produk yang diperdagangkan, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses selama 24 jam, 7 hari seminggu, dapat menjangkau audiensi di seluruh dunia, dapat melakukan komunikasi interaktif dengan biaya efisien, dapat menjangkau target konsumen tertentu, mendapatkan umpan balik segera dari konsumen. Contoh e-commerce dalam tindakan, konsumen mempelajari produk online sebelum membelinya di lokasi dunia nyata. Konsumen memesan produk online dan menerimanya via pengiriman tradisional maupun internet. Mahasiswa berprestasi dalam program pendidikan online untuk menerima pelatihan bergelar atau profesional. Manfaat
E-commerce dalam dunia bisnis. A. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas. B. Manfaat e-commerce bagi konsumen. Konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Dampak positif dan negatif e-commerce. Dampak positif e-commerce. Munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak ada pada sistem jual beli dengan cara trajo. E-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, berpotensi untuk memperluas jangkauan secara global reach. Dampak negatif e-commerce, berpotensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia dan berharga yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada korban. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misal human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Jenis-jenis e-commerce. Ahmadi dan Hermawan 2013 juga menjelaskan jenis-jenis transaksi e-commerce diantaranya sebagai berikut. A. Collaborative commerce yaitu kerjasama secara elektronik antara rekan bisnis. Kerjasama ini biasanya terjadi antara rekan bisnis yang berada pada jalur penyediaan barang supply chain. Jenis-jenis e-commerce. Business. E-commerce tip ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan elektronik market. Karakteristiknya adalah a trending partner yang saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal maka pertukaran informasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. B. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Jadi service yang dilakukan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula. C. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data. D. Modal yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat distribusikan di kedua pelaku bisnis. Jenis-jenis e-commerce. Business to customer. B2C. Business to customer yaitu penjual adalah suatu organisasi dan pembeli adalah individu. Karakteristiknya adalah terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula service yang dilakukan juga secara umum, sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh orang banyak. Service yang digunakan adalah berdasarkan permintaan konsumen berinisiatif, sedangkan produsen harus siap memberikan respon terhadap inisiatif konsumen tersebut. Jenis-jenis e-commerce. Customer to customer. C2C. C2C yaitu konsumen menjual secara langsung ke konsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di internet. Dalam C2C, seseorang menjual produk atau jasa kepada orang lain dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Model storefront. Sarwono dan Martadiraja 2008 menjelaskan beberapa model e-commerce antara lain storefront ialah kombinasi proses transaksi, security, pembayaran secara online, serta penyimpanan informasi yang memungkinkan para pedagang untuk menjual dagangannya secara online melalui website. Storefront merupakan konsep dasar perdagangan elektronik e-commerce di mana terjadi interaksi penjual dan pembeli secara tidak langsung. Model lelang model ini berfungsi sebagai forum di mana para pengusaha online dapat memasukkan web-web tertentu dan berfungsi sebagai penawar bidder atau penjual seller. Jika seorang berperan sebagai penjual produk, maka yang bersangkutan dapat mencari situs-situs yang menyediakan barang-barang yang dicari, melihat-lihat kegiatan penawaran saat itu, dan memasang penawaran. Model portal. Model portal merupakan bentuk lain dalam e-commerce. Portal berisi berbagai informasi yang meliputi berita politik, ekonomi, olahraga, seni, dan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Model dynamic pricing. Model dynamic pricing atau penetapan harga merupakan model yang mengikuti pola mekanisme bisnis, yaitu bagaimana transaksi bisnis berlangsung dan produk-produk diberi harga untuk ditawarkan secara online kepada konsumen. Model online trading. Model online trading biasanya digunakan untuk perdagangan sekuritas saham. Perdagangan saham online dilakukan oleh para broker secara online. Model online
Online loan atau pinjaman secara online merupakan salah satu bisnis online yang sudah cukup populer. Konsumen saat ini dapat mencari pinjaman kredit secara online melalui internet. Layanan perjalanan secara online. Saat ini, bagi orang yang senang bepergian akan lebih mudah mengaturnya karena mulai pemilihan tujuan atau objek wisata, booking hotel, dan alat transportasi dapat dipesan secara online. Belajar secara online. Dengan semakin majunya teknologi internet, banyak orang yang memanfaatkan internet sebagai sarana atau media dan sumber belajar secara online. Risiko e-commerce. Kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan seseorang atau seorang penipu yang dari dalam atau dari luar sistem transfer sejumlah uang dapat menghancurkan atau mengganti semua data finansial yang ada dengan teknologi yang dikuasainya. Pencurian informasi yang berharga. Pada umumnya banyak organisasi maupun lembaga-lembaga yang menyimpan data rahasia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, misalnya kepemilikan teknologi atau informasi pemasaran maupun informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen atau klien mereka. Pengguna akses oleh pihak yang tidak berhak. Pihak luar kadang bisa mendapatkan akses informasi yang sebenarnya bukan menjadi haknya dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dengan seenaknya sendiri, dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke dalam rekening sendiri. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Melalui teknologi internet bisa membuat gangguan hack terhadap jaringan internet suatu lembaga sehingga dokumen lembaga tersebut menjadi kacau. Kekacauan dokumen ini bisa menghilangkan atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan. Kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan terhadap transaksi bisnis yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja dan praktek bisnis yang tidak benar dapat mengakibatkan kerugian finansial. Mekanisme e-commerce. Dalam bisnis konvensional sehari-hari, seseorang bisa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah uang secara tunai cash. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit card, kartu debit card, cek pribadi personal cek atau transfer antar rekening Konatur dalam Indrajit 2002. Menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, Indrajit 2002 menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem e-commerce, yaitu security, data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif yang harus dirahasiakan. Menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, Indrajit 2002 menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem e-commerce, yaitu confidentiality. Perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya, misalnya bank. Menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, Indrajit 2002 menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem e-commerce, yaitu integrity. Sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama. Menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, Indrajit 2002 menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem e-commerce, yaitu authentication. Proses pengecekan kebenaran di mana pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak. Menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, Indrajit 2002 menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem e-commerce, yaitu authorization. Mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian, adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli. Menyangkut transaksi pembayaran melalui internet, Indrajit 2002 menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sistem e-commerce, yaitu assurance. Kondisi di mana konsumen yakin bahwa perusahaan e-commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet. Sistem pembayaran melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara. Thank you. Presented by Kelompok 1 Fast F8.